Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat Adik dan teman-teman. Saya Okta yang akan memoderatori presentasi dari kelompok 5 pada pagi hari ini. Sebelum memulai mata kuliah pada hari ini, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa silakan. Berdoa selesai. Pada kesempatan kali ini, kelompok 5 akan membahas mengenai akuntansi pajak penghasilan. Untuk kelompok 5, saya persilakan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Selamat pagi teman-teman dan Bu Ati. Kami dari kelompok 5 di sini akan mempresentasikan mengenai materi akuntansi pajak penghasilan bagian pertama. Next. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri Ade Lestari, kemudian ada Andini, Denis Dwi Yulia, dan juga Sepia Regina Putri. Pokok bahasan yang akan kami bahas pada presentasi pagi ini yaitu pajak tangguhan dan kompensasi kerugian. Yang pertama, pajak tangguhan. Perbedaan akuntansi dan pajak. Penghasilan kena pajak dan laba akuntansi memiliki dasar hukum yang berbeda. Pajak dikenakan dan dihitung berdasarkan ketentuan perpajakan, sedangkan laba akuntansi dihitung sesuai dengan SAK. Perbedaan tersebut dapat diklasifikasikan atas perbedaan temporer dan permanen. Namun, jika dilihat dari dampak akhirnya, dapat diklasifikasikan atas perbedaan positif atau negatif. Perbedaan positif terjadi jika laba akuntansi lebih besar dari laba pajak dan sebaliknya. Perbedaan yang mengandung konsekuensi pengakuan pajak tangguhan menurut akuntansi adalah perbedaan temporer. Next. Kemudian untuk contoh 18.2, perbedaan temporer penghasilan kena pajak dan laba sebelum pajak. PT Kencana menurut akuntansi melaporkan pendapatan yang sama selama tahun 2015, 2016, dan 2017 sebesar 300 juta per tahun dan beban sebesar 200 juta per tahun. Untuk tujuan pajak, terdapat perbedaan temporer terkait dengan pengakuan pendapatan sehingga penghasilan untuk tahun 2015, 2016, dan 2017 secara berurutan sebesar 240 juta, 320 juta, dan 340 juta. Jelaskan bagaimana dampak dari perbedaan ini dalam laporan keuangan entitas. Dalam laporan keuangan entitas, untuk tahun 2015, pendapatan sebesar 300 juta, pada tahun 2016 sebesar 300 juta, tahun 2017 sebesar 300 juta, sehingga totalnya 900 juta. Kemudian untuk beban tahun 2015 sebesar 200 juta, berurutan hingga tahun 2017, sehingga totalnya menjadi 600 juta. Kemudian untuk laba sebelum pajak, dari mulai tahun 2015, 2016, sampai 2017, nilainya sama yaitu 100 juta, sehingga totalnya adalah 300 juta. Kemudian untuk beban pajak penghasilan dikenakan sebesar 25%, sehingga pada tahun 2015 menghasilkan 25 juta, 2016 25 juta, 2017 25 juta, sehingga totalnya adalah 75 juta. Kemudian untuk laporan pajak bagian penghasilan tahun 2015 sebesar 240 juta, penghasilan tahun 2016 sebesar 320 juta, penghasilan tahun 2017 sebesar 340 juta, sehingga totalnya adalah 900 juta. Kemudian untuk beban yang dapat dikurangkan tahun 2015 sebesar 200 juta, 2016 dan 2017 juga 200 juta, sehingga totalnya adalah 600 juta. Kemudian untuk penghasilan kena pajak tahun 2015 sebesar 40 juta, tahun 2016 sebesar 120 juta, tahun 2017 sebesar 140 juta, sehingga totalnya adalah 300 juta. Kemudian untuk beban pajak kini atau pajak terutang sebesar 25%, untuk tahun 2015 sebesar 10 juta, tahun 2016 sebesar 30 juta, tahun 2017 sebesar 35 juta,
sehingga totalnya adalah 75 juta. Kemudian dalam penyajian laporan keuangannya, beban pajak kini pada tahun 2015 sebesar 10 juta, pada tahun 2016 sebesar 30 juta, sebesar tahun 2017 sebesar 35 juta, sehingga totalnya adalah 75 juta. Kemudian untuk beban atau pendapatan pajak tangguhan, tahun 2015 sebesar 15 juta, tahun 2016 dikurangkan 5 juta, kemudian untuk tahun 2017 dikurangkan menjadi 10 juta. Kemudian total beban pajak penghasilan tahun 2015 sebesar 25 juta, tahun 2016 sebesar 25 juta, dan tahun 2017 juga sebesar 25 juta. Sehingga totalnya adalah 75 juta. Dan yang terakhir adalah liabilitas pajak tangguhan tahun 2015 sebesar 15 juta, dan tahun 2016 sebesar 10 juta. Next. Yang kedua, terkait dengan perbedaan akuntansi dan pajak penghasilan. Perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas pada posisi keuangan dengan pengenaan pajaknya. Perbedaan temporer dapat berupa perbedaan temporer kena pajak dan perbedaan temporer dapat dikurangkan. Perbedaan temporer akan diakui sebagai pendapatan atau beban pajak tangguhan dan sebagai konsekuensinya akan diakui sebagai aset dan liabilitas pajak tangguhan dalam laporan posisi keuangan. Perbedaan temporer akan dipulihkan atau diselesaikan di masa mendatang, sehingga konsekuensinya perbedaan atas pengakuan aset atau liabilitas tertentu akan hilang ketika perbedaan tersebut tidak ada lagi. Next. Perbedaan temporer dapat dikurangkan dan aset pajak tangguhan. Perbedaan temporer dapat dikurangkan adalah perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah dapat dikurangkan dalam penentuan laba karena pajak atau rugi pajak periode masa depan ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan yang tercantum dalam PSAK 46 revisi 2013. Perbedaan temporer yang dapat dikurangkan terjadi saat laba akuntansi lebih kecil dibandingkan laba menurut pajak atau penghasilan kena pajak. Akibat dari perbedaan temporer, penghasilan kena pajak yang lebih tinggi mengharuskan entitas menurut regulasi pajak melakukan pembayaran pajak lebih dulu sebelum pengakuan pajak menurut akuntansi. Perbedaan yang dapat dikurangkan umumnya terjadi saat penghasilan kena pajak lebih tinggi dibandingkan dengan laba menurut akuntansi. Next. Beberapa kejadian berikut ini merupakan bentuk perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Yang pertama, pengakuan beban provisi garansi secara akrual pada saat terjadi penjualan, sedangkan menurut pajak pembebanan dilakukan pada saat garansi diberikan. Yang kedua, depresiasi dengan masa manfaat yang lebih pendek menurut akuntansi dibandingkan dengan masa manfaat depresiasi menurut pajak. Yang ketiga, pengakuan beban penyisian piutang yang diakui saat terdapat bukti objektif, sedangkan menurut pajak diakui sesuai dengan ketentuan dan biasanya terjadi pada periode setelah pengakuan menurut akuntansi. Yang keempat, pengakuan penurunan nilai aset yang menurut pajak akan diakui saat aset tersebut dijual atau dilepaskan, sedangkan menurut akuntansi diakui saat terdapat indikasi penurunan nilai. Next. Kemudian contoh untuk 18.3 perbedaan temporer dapat dikurangkan. PT Merbabu selama tahun 2015 mengakui beban garansi sebesar 2% dari total penjualan. Garansi akan dilakukan selama 2 tahun. Total penjualan pada 2015 sebesar 800 juta. Beban tersebut diakui menurut akuntansi dengan basis akrual pada saat penjualan terjadi yaitu pada tahun 2015. Menurut ketentuan pajak, beban tersebut baru diakui jika entitas telah secara nyata memberikan garansi kepada pelanggannya. Kenyataannya, beban garansi atas penjualan 2015 dibayarkan pada tahun 2015 sebesar 2 juta, tahun 2015 sebesar 8 juta, dan tahun 2017 sebesar 6 juta. Next. Untuk penyelesaiannya, atas biaya garansi tersebut akan diakui menurut akuntansi sebesar 2% dikali 800 juta. Hasilnya 16 juta.
beban tersebut akan diakui pada 2015 dan menimbulkan liabilitas. Sehingga untuk jurnalnya adalah beban garansi pada liabilitas garansi masing-masing sebesar 16 juta. Kemudian atas garansi ini ada yang telah diberikan jasanya pada tahun 2015 sehingga liabilitas akan berkurang. Dan jurnalnya menjadi liabilitas garansi pada kas atau kredit yang lain masing-masing sebesar 15 juta. Next. Untuk tabel perhitungan perbedaan temporer dapat dikurangkan akan dijelaskan oleh rekan saya. Tabel 18.2 perhitungan perbedaan temporer dapat dikurangkan. Pada beban garansi akuntansi pada tahun 2015 sebesar 16 juta. Kemudian di tahun 2016 kosong, 2017 kosong, sehingga total menjadi 16 juta. Kemudian beban garansi pajak di tahun 2015 dibayarkan sebesar 2 juta, di tahun 2016 8 juta, di tahun 2017 sebesar 6 juta, sehingga total 16 juta. Kemudian perbedaan laba akuntansi dan pajak laba akuntansi lebih tinggi rendah. Di tahun 2015 minus 14 juta didapatkan dari 2 juta dikurangi 16 juta. Kemudian di tahun 2016 sebesar 8 juta. Kemudian di tahun 2017 sebesar 6 juta. Kemudian aset pajak tangguhan akhir periode di tahun 2015 sebesar 3.500.000, di tahun 2016 sebesar 1.500.000 dan di tahun 2017 0. Kemudian beban pendapatan pajak tangguhan di tahun 2015 sebesar minus 3.500.000, kemudian di tahun 2016 sebesar 2 juta, kemudian di tahun 2017 sebesar 1.500.000. Kemudian liabilitas garansi atau akhir periode pada tahun 2015 sebesar 14 juta, di tahun 2016 sebesar 6 juta. Menurut akuntansi akan diakui beban garansi sebesar 16 juta, sedangkan menurut pajak akan diakui beban garansi sebesar yang telah dibayarkan sebesar 2 juta rupiah. Kemudian dengan demikian terdapat perbedaan laba sebesar 14 juta. Laba menurut penghasilan kena pajak lebih besar dibandingkan dengan laba menurut akuntansi. Perbedaan ini tercermin dengan perbedaan pengakuan liabilitas garansi dalam laporan posisi keuangan sebesar 16 juta dikurangi dengan 2 juta, sehingga sama dengan 14 juta. Misalkan tarif pajak yang berlaku 25% dan tidak akan berubah pada beberapa tahun berikutnya. Sehingga pada jurnal, aset pajak tangguhan sebesar 3.500.000 di sisi debit dan pendapatan pajak tangguhan sebesar 3.500.000 di sisi kredit. Pendapatan pajak tangguhan akan mengurangi beban pajak kini entitas. Dengan demikian, dampak dari jurnal tersebut, total beban pajak akan lebih kecil dibandingkan dengan pajak kini. Laba menurut akuntansi lebih kecil dari laba menurut pajak, maka total beban pajak lebih kecil dibandingkan dengan pajak kini. Sehingga total beban pajak akan dipadankan dengan laba sebelum pajak, sehingga tepat karena pada 2015 laba menurut akuntansi lebih kecil. Pada 2016 dilakukan pembayaran garansi sebesar 8 juta, sehingga liabilitas pajak tangguhan akan berkurang, sehingga bersaldo 6 juta. Akibat transaksi ini, aset pajak tangguhan juga harus dikurangi karena liabilitasnya telah terselesaikan. Atas berkurangnya perbedaan temporer yang dapat dikurangkan tersebut akan dibuat jurnal. Pada liabilitas garansi sebesar 8 juta di sisi debit, pas kredit yang lain di sisi kredit sebesar 8 juta, beban pajak tangguhan sebesar 2 juta di sisi debit, dan yang terakhir aset pajak tangguhan sebesar 2 juta di sisi kredit. Saldo liabilitas pajak tangguhan sebesar 1.500.000 pada akhir tahun 2016 akan terselesaikan pada tahun 2017 dengan pembayaran garansi sebesar 6 juta. Sehingga pada jurnal tertuliskan liabilitas garansi sebesar 6 juta di sisi debit, kas kredit sebesar 6 juta di sisi kredit, kemudian beban pajak tangguhan sebesar 1.500.000 di sisi debit, dan aset pajak tangguhan sebesar 1.500.000 di sisi kredit.
Selanjutnya, contoh 18.4 evaluasi atas perbedaan temporer dapat dikurangkan. Melanjutkan kasus dalam contoh 18.3, namun pada tahun 2017 beban garansi yang dibayarkan sebesar 4 juta. Garansi tidak dapat lagi digunakan oleh pelanggan pada tahun 2018. Berdasarkan data tersebut, pengakuan garansi sebesar 16 juta, namun pembayaran garansi yang dilakukan hanya sebesar 2 juta ditambah 8 juta ditambah 4 juta sama dengan 14 juta. Sehingga terdapat 2 juta rupiah perbedaan temporer yang tidak dapat diselesaikan. Dengan demikian, pada tahun 2017 akan dibuat jurnal sebagai berikut ini. Liabilitas garansi sebesar 4 juta di sisi debit, kemudian kas kredit yang lain sebesar 4 juta di sisi kredit, kemudian beban pajak tanggungan sebesar 1 juta di sisi debit, dan aset pajak tanggungan sebesar 1 juta di sisi kredit. Kemudian pada tabel 18.3, evaluasi atas perbedaan temporer dapat dikurangkan. Beban garansi akuntansi di tahun 2015 sebesar 16 juta, di tahun 2016 strip, 2017 strip, sehingga total keseluruhan menjadi 16 juta. Kemudian beban garansi pajak di tahun 2015 sebesar 2 juta, di tahun 2016 sebesar 8 juta, di sisi tahun 2017 sebesar 4 juta, sehingga total keseluruhan menjadi 14 juta. Kemudian perbedaan laba akuntansi dan pajak di tahun 2015 sebesar minus 14 juta, dihasilkan dari 2 juta dikurangi 16 juta, sehingga menjadi minus 14 juta. Di tahun 2016 sebesar 8 juta, di tahun 2017 sebesar 4 juta, sehingga total keseluruhan minus 2 juta. Aset pajak tanggungan akhir periode di tahun 2015 sebesar 3.500.000, di tahun 2016 sebesar 1.500.000, di tahun 2017 0. Kemudian beban pendapatan pajak tanggungan di tahun 2015 sebesar minus 3.500.000, di tahun 2016 sebesar 2 juta, di tahun 2017 1.500.000. Kemudian liabilitas garansi di tahun 2015 sebesar 14 juta, di tahun 2016 6 juta, dan di tahun 2017 0. Terkait dengan beban garansi yang telah diestimasi dan diakui sebesar 16 juta, ternyata hanya terrealisasi 14 juta, sehingga akan dilakukan koreksi atas estimasi yang telah dilakukan pada tahun 2017. Perbedaan temporer yang tidak dalam diselesaikan juga akan disesuaikan akibat koreksi atas estimasi yang dilakukan. Liabilitas garansi sebesar 2 juta di sisi debit, kas kredit sebesar 2 juta di sisi kredit, beban pajak tanggungan sebesar 5.500.000 di sisi debit, aset pajak tanggungan sebesar 500.000 di sisi kredit. Akibat jurnal penyesuaian tersebut, saldo liabilitas garansi akan menjadi 0 dan aset pajak tanggungan menjadi 0. Dan garansi dicatat sebagai kredit akan digabungkan dengan pengakuan beban garansi atas penjualan yang dilakukan pada tahun 2017. Perbedaan temporer kena pajak. Menurut PSAK 46 revisi 2013 adalah perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah kena pajak dalam penentuan laba kena atau rugi pajak periode masa depan ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas pajak diselesaikan. Perbedaan temporer kena pajak akan menyebabkan diakuinya beban pajak tanggungan dan liabilitas pajak tanggungan. Perbedaan temporer kena pajak terjadi pengakuan laba menurut akuntansi lebih besar dibandingkan dengan laba menurut pajak. Laba yang telah diakui menurut akuntansi tersebut, beban pajaknya harus diakui walaupun pajaknya belum diakui menurut regulasi pajak. Menurut contoh 18.5 perbedaan temporer kena pajak. PT Sumbing pada awal Januari 2015 membeli kendaraan dengan harga 200 juta rupiah. Menurut akuntansi, aset ini disusutkan 5 tahun tanpa nilai sisa, sedangkan menurut aset pajak disusutkan 4 tahun tanpa nilai sisa. Sehingga menurut tabel 18.4 perhitungan perbedaan temporer kena pajak, beban depresiasi akuntansi pada tahun 2015 sebesar 40 juta, di tahun 2016 sebesar
40 juta, di tahun 2017 sebesar 40 juta, sampai dengan tahun 2019 sama dengan 40 juta. Sehingga total keseluruhan menjadi 200 juta. Kemudian beban depresiasi pajak di tahun 2015 sampai di tahun 2018 sebesar 50 juta, sehingga total keseluruhan menjadi 200 juta. Sehingga perbedaan laba akuntansi dan pajak laba akuntansi lebih tinggi. Di tahun 2015 sebesar 10 juta, di tahun 2016 10 juta, di tahun 2017 10 juta, di tahun 2018 10 juta. Kemudian di tahun 2019 minus 40 juta yang didapatkan dari 0 dikurangi dengan 40 juta. Kemudian liabilitas pajak tangguhan, periode pajak liabilitas pajak tangguhan di tahun 2015 sebesar 2.500.000, di tahun 2016 sebesar 5 juta, di tahun 2017 7.500.000, di tahun 2018 10 juta. Kemudian beban pendapatan di tahun 2015 sebesar 2.500.000, di tahun 2016 2.500.000, di tahun 2017 2.500.000, dan di tahun 2018 2.500.000. Kemudian di tahun 2019 0. Kemudian perbedaan nilai kendaraan net akhir di tahun 2015 sebesar 10 juta, di tahun 2016 sebesar 20 juta, di tahun 2017 sebesar 30 juta, dan di tahun 2018 40 juta. Kemudian di tahun 2019 0. Kemudian menurut akuntansi beban depresiasi per tahun 40 juta, sedangkan menurut pajak beban depresiasi sebesar 50 juta. Akibatnya laba sebelum pajak setiap tahun dari 2015 sampai 2018 lebih besar sebesar 10 juta dibandingkan penghasilan kena pajak. Namun pada tahun 2019 laba menurut akuntansi lebih kecil 40 juta karena pada tahun tersebut tidak ada depresiasi. Akibat beban depresiasi tersebut, akumulasi depresiasi menurut akuntansi lebih kecil, sehingga aset net menjadi lebih besar. Perbedaan tersebut terakumulasi selama 4 tahun sehingga saldo perbedaan pada akhir 2018 sebesar 40 juta. Perbedaan tersebut tidak ada lagi ketika diakui beban depresiasi menurut akuntansi, sedangkan menurut pajak tidak diakui lagi beban depresiasi. Akibat laba sebelum pajak diakui lebih tinggi, maka akan diakui beban pajak. Namun, karena penyelesaiannya ditangguhkan pada saat penghasilan kena pajaknya diakui, beban pajak tangguhan diakui sebesar 25% dikali 10 juta, sama dengan 2.500.000. Sebagai lawannya akan diakui liabilitas pajak tangguhan. Jurnal yang dibuat selama 4 tahun atas perbedaan laba akuntansi dan penghasilan kena pajak adalah berikut. Beban pajak tangguhan sebesar 2.500.000 di sisi debit, liabilitas pajak tangguhan sebesar 2.500.000 di sisi kredit. Jurnal ini dibuat selama 4 tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, sehingga liabilitas pajak tangguhan akan terakumulasi dan bersaldo 10 juta pada tahun 2019. Sebaliknya, pada tahun 2019, laba sebelum pajak lebih rendah sebesar 40 juta dibandingkan dengan penghasilan kena pajak. Atas perbedaan tersebut, akan diakui pendapatan pajak tangguhan dan lawannya liabilitas pajak tangguhan. Pendapatan pajak tangguhan tersebut akan mengurangi beban pajak kini sehingga pada tahun 2019 total beban pajak akan lebih kecil dibandingkan dengan pajak kini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perbedaan temporer kena pajak dan liabilitas pajak tangguhan. Liabilitas pajak tangguhan didebet 10 juta, pendapatan pajak tangguhan dikredit 10 juta. Untuk depresiasi aset tetap, perbedaan temporer juga dapat terjadi akibat nilai sisa. Menurut regulasi pajak di Indonesia, depresiasi dilakukan atas nilai seluruh aset tanpa memperhitungkan nilai sisa, sementara menurut akuntansi, entitas dapat menetapkan nilai sisa. Next. Perbedaan permanen.
Perbedaan permanen adalah perbedaan antara laba sebelum pajak dengan penghasilan kena pajak yang tidak dapat terpulihkan di masa depan. Perbedaan ini secara permanen tidak akan hilang karena terdapat perbedaan esensi dalam pengaturan pajak dan akuntansi. Beberapa kejadian berikut menyebabkan perbedaan permanen akuntansi dan pajak. Yang pertama, pengakuan beban yang menurut akuntansi diperkenankan sedangkan menurut pajak tidak diperkenankan, antara lain beban sumbangan yang tidak diperkenankan oleh regulasi, beban yang tidak terkait dengan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, misalnya entertainment, yang tidak ada daftar nominatifnya, beban untuk keperluan pribadi, pemegang saham. Yang kedua, pengakuan pendapatan yang menurut pajak bukan merupakan penghasilan, misalnya laba dari entitas asosiasi dengan kepemilikan 25-50%. Yang ketiga, penghasilan yang dikenakan pajak final. Contoh 18.6, perbedaan temporer dan perbedaan serta pajak kini. PT Sindoro pada tahun 2015 melaporkan laba sebelum pajak sebesar 900 juta. Dalam rekonsiliasi fiskal terdapat perbedaan antara akuntansi dan pajak yang disebabkan oleh beberapa hal berikut. 1. Beban depresiasi menurut akuntansi lebih kecil dibandingkan menurut pajak sebesar 20 juta. 2. Beban garansi menurut akuntansi lebih besar 80 juta dibandingkan menurut pajak. 3. Beban sumbangan sebesar 10 juta tidak diperkenankan menurut pajak. 4. Penghasilan sewa tanah dan bangunan sebesar 70 juta dikenakan pajak final sebesar 10%. Tarif pajak yang berlaku 25%, entitas belum memiliki saldo awal aset atau liabilitas pajak tangguhan, pajak dibayar di muka terdiri atas angsuran pajak PPh 25, 180 juta, PPh 23 sebesar 20 juta, dan pajak final atas sewa 12.500.000, entitas menyusun laporan keuangan tahunan sehingga jurnal penyesuaian beban pajak dilakukan di akhir tahun. Tabel 18.5. Perhitungan perbedaan temporer dan permanen serta pajak kini. Laba sebelum pajak tahun 2015 900 juta, perbedaan dapat dikurangkan dan perbedaan kena pajak kosong, perbedaan temporer. Beban depresiasi negatif tahun 2015 minus 20 juta, perbedaan dapat dikurangkan kosong, perbedaan kena pajak 20 juta, beban garansi positif tahun 2015 80 juta, perbedaan dapat dikurangkan 80 juta, perbedaan kena pajak kosong. Total perbedaan temporer tahun 2015 60 juta, perbedaan dapat dikurangkan dan perbedaan kena pajak kosong. Kemudian beban sumbangan positif tahun 2015 30 juta, perbedaan dapat dikurangkan dan perbedaan kena pajak kosong. Penghasilan sewa final negatif tahun 2015 50 juta, perbedaan dapat dikurangkan dan perbedaan kena pajak kosong. Total perbedaan permanen tahun 2015 20 juta, perbedaan dapat dikurangkan kosong, perbedaan kena pajak kosong. Penghasilan kena pajak tahun 2015 940 juta, perbedaan dapat dikurangkan dan perbedaan kena pajak kosong. Pajak terutang dalam 1 tahun fiskal 25%, tahun 2015 235 juta, perbedaan dapat dikurangkan dan perbedaan kena pajak kosong. Pajak tangguhan tahun 2015 minus 15 juta, perbedaan dapat dikurangkan 20 juta, perbedaan kena pajak 5 juta. Pajak kini karena penghasilan final tahun 2015 12.500.000. Kemudian perbedaan dapat dikurangkan kosong, perbedaan kena pajak kosong.
Total beban pajak tahun 2015 232.500.000, perbedaan dapat dikurangkan kosong, perbedaan kena pajak kosong. Beban depresiasi menurut akuntansi terlalu kecil sehingga laba akuntansi lebih besar. Hal tersebut memunculkan perbedaan kena pajak sebesar 20 juta, liabilitas pajak tangguhan yang diakui sebesar 5 juta dari 25% dikali 20 juta, beban garansi menurut akuntansi terlalu besar sehingga laba akuntansi lebih kecil, atau penghasilan kena pajak lebih besar sehingga memunculkan perbedaan dapat dikurangkan sebesar 80 juta, aset pajak tangguhan diakui sebesar 20 juta. Kedua perbedaan tersebut menghasilkan pendapatan pajak tangguhan 15 juta, beban sumbangan tidak boleh diakui sebagai koreksi positif menambah penghasilan kena pajak, penghasilan final tidak diperhitungkan dalam perhitungan penghasilan kena pajak, sehingga dilakukan koreksi negatif. Beban pajak kini entitas gabungan pajak terutang dalam 1 tahun fiskal ditambah pajak atas penghasilan yang dikenakan pajak final 235 juta ditambah 12.500.000 yaitu 247.500.000. Total beban pajak entitas merupakan penjumlahan beban pajak kini dan pajak tangguhan sebesar 247.500.000 dikurangi 15 juta, yaitu 232.500.000. Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan dalam penyajian akan disajikan neto, sehingga akan disajikan sebagai aset pajak tangguhan 15 juta dari 20 juta dikurangi 5 juta. Tarif efektif pajak entitas dihitung dari total beban pajak dibagi laba sebesar pajak sebesar 25,83%. Jika tarif pajak efektif dihitung dari beban pajak kini sebesar 27,5%, sehingga disebut sebagai current effective tax rate. Perbedaan tarif pajak efektif dengan tarif pajak pemerintah karena terdapat perbedaan permanen. Jurnal yang dapat dibuat untuk penyesuaian akhir tahun dan pengakuan pajak tanggungan. Beban pajak penghasilan kini di debit 235 juta, pajak dibayar di muka angsuran PPh 25 di kredit minus 80 juta, pajak dibayar di muka PPh 23 di kredit 20 juta, utang PPh badan 35 juta di kredit, beban pajak penghasilan kini di debit 12.500.000, pajak dibayar di muka di kredit 12.500.000, aset pajak tangguhan di debit 20 juta, liabilitas pajak tangguhan di kredit 5 juta, pendapatan pajak tanggungan di kredit minus 5 juta. Penyajian dalam laporan laba rugi. Laba sebelum pajak 900 juta, beban pajak penghasilan pajak kini 247.500.000, pajak tangguhan minus 15 juta, total beban pajak penghasilan 232.500.000, kemudian laba bersih 667.500.000, penyajian dalam laporan posisi keuangan aset pajak tangguhan 15 juta. Next. Yang kedua, kompensasi kerugian. Definisi dan ketentuan kompensasi kerugian. Kompensasi kerugian adalah kompensasi yang diberikan kepada entitas yang mengalami kerugian untuk tidak membayar pajak pada periode berikutnya sejumlah kerugian yang telah diakui atau dibatasi oleh waktu. Ketentuan dalam regulasi pajak di Indonesia menyebutkan bahwa entitas diberikan kompensasi kerugian sampai dengan 5 tahun. Artinya, jika sebuah entitas pada tahun ini mengalami kerugian, maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan sampai dengan 5 tahun ke depan.
Regulasi di Indonesia hanya memperbolehkan melakukan kompensasi kerugian ke periode setelahnya atau sering disebut dengan istilah loss carry forward. Regulasi di negara lain ada yang memperbolehkan kompensasi dilakukan atas periode yang telah lalu atau sering disebut dengan istilah loss carry back. Amerika Serikat misalnya memperbolehkan kompensasi dengan carry back selama 2 tahun dan carry forward selama 20 tahun ke depan. Sebagai contoh, entitas mengalami kerugian pada tahun 2015 sebesar 500 juta, maka pada tahun 2015 entitas tidak membayar pajak karena mengalami kerugian. Jika pada tahun 2016 entitas mengalami keuntungan 200 juta, entitas tidak perlu membayar pajak karena keuntungan tersebut dikompensasikan dengan kerugian tahun 2015. Selama masih ada sisa kompensasi, maka entitas tidak membayar pajak. Misalnya tahun 2017, entitas memperoleh keuntungan 400 juta, maka entitas hanya akan membayar pajak atas penghasilannya sebesar 100 juta, karena masih memiliki sisa kompensasi 300 juta, sehingga yang perlu dibayarkan pajaknya hanya sisanya. Tahun 2015, laba atau rugi tahun 2015 minus 500 juta, 2016 200 juta, 2017 400 juta. Kompensasi yang digunakan tahun 2015 0, tahun 2016 minus 200 juta, tahun 2017 minus 300 juta. Sisa kompensasi tahun 2015 minus 500 juta, tahun 2016 minus 300 juta, tahun 2017 0, laba kena pajak, tahun 2015 0, tahun 2016 0, tahun 2017 100 juta. Kompensasi kerugian dibatasi waktunya. Di Indonesia, kompensasi hanya dapat dilakukan ke depan selama 5 tahun. Artinya, kompensasi hanya dapat dimanfaatkan 5 tahun setelah tahun kerugian. Untuk contoh di atas, kerugian tersebut hanya dapat dimanfaatkan untuk melakukan kompensasi sampai dengan tahun 2020. Jika selama tahun 2016 sampai 2020, akumulasi keuntungan yang diperoleh entitas kurang dari 500 juta, jumlah kerugian tahun 2015, maka kompensasi tersebut tidak dapat dimanfaatkan pada tahun 2020 dan setelahnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pajak tangguhan akibat kompensasi kerugian. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi kerugian pajak sebelum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan apabila besar kemungkinan laba kena pajak masa depan akan memadai untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak sebelum dimanfaatkan. Artinya, pada saat entitas mengalami kerugian, maka manfaat kompensasi yang diterima di masa depan tersebut akan diakui sebagai aset pajak tangguhan. Manfaat kompensasi tersebut akan diakui sebagai pendapatan pajak tangguhan atau manfaat kompensasi kerugian dan disajikan sebagai bagian beban pajak. Contoh 18.7, kompensasi kerugian. PT Slamet pada tahun 2015 mengalami rugi sebelum pajak sebesar 700 juta. Pada tahun 2016, entitas memperoleh laba sebelum pajak sebesar 100 juta. Tahun 2017 sebesar 200 juta dan pada tahun 2018 sebesar 600 juta. Entitas tidak memiliki perbedaan permanen dan temporer sehingga laba atau rugi sebelum pajak menurut akuntansi sama dengan laba rugi kena pajak. Tarif pajak yang berlaku sebesar 25%. Tabel 18.7 perhitungan kompensasi kerugian. Laba atau rugi sebelum pajak tahun 2015 minus 700 juta, tahun 2016 100 juta, tahun 2017 200 juta, dan tahun 2018 600 juta.
Beban pajak kosong, beban pajak kini tahun 2015 sampai 2017 0 dan 2018 50 juta. Beban atau pendapatan tanggungan tahun 2015 min 175 juta, 2016 25 juta, 2017 50 juta, dan 2018 100 juta. Total beban pajak tahun 2015 175 juta, 2016 25 juta, 2017 50 juta, dan 2018 150 juta. Laba atau rugi setelah pajak tahun 2015 min 525 juta, 2016 75 juta, 2017 150 juta, dan 2018 450 juta. Aset pajak tanggungan tahun 2015 175 juta, 2016 150 juta, 2017 100 juta, dan 2018 0. Tarif pajak efektif dari tahun 2015 sampai 2018 adalah 25%. Sedangkan tarif pajak efektif kini tahun 2015 sampai 2017 adalah 0 dan tahun 2018 8,33%. Pada tahun 2015 atas kerugian sebesar 700 juta diakui aset pajak tanggungan dan pendapatan pajak tanggungan. Sesuai dengan prinsip hedging, manfaat kompensasi akan diakui pada saat terjadinya kerugian aset pajak tanggungan diakui karena kompensasi tersebut memberikan manfaat di masa mendatang. Karena jika entitas memperoleh laba tidak perlu membayar pajak, aset pajak tanggungan dan pendapatan pajak tanggungan diakui sebesar 700 juta dikali 25%, yaitu 175 juta. Pada tahun 2016, atas laba yang diperoleh dikenakan pajak sehingga pajak kini 0. Namun, kompensasi kerugian akan dimanfaatkan sebesar 100 juta, sehingga aset pajak tanggungan akan berkurang sebesar 25% dikali 100 juta, yaitu 25 juta. Pada tahun 2017, kompensasi yang dimanfaatkan sebesar 200 juta, sehingga aset pajak tanggungan akan berkurang, dan diakui beban pajak tanggungan sebesar 25% dikali 100 juta, yaitu 25 juta. Pada tahun 2018, kompensasi yang masih dapat dimanfaatkan sebesar 400 juta, yaitu 700 juta dikurangi 100 juta dikurangi 200 juta. Dengan demikian, entitas tetap harus membayar pajak atas penghasilan yang tidak dapat lagi dikompensasikan sebesar 600 juta dikurangi 400 juta, yaitu 200 juta. Pajak kini yang dibayarkan sebesar 25% dikali 200 juta, 50 juta. Total beban pajak adalah 100 juta ditambah 50 juta, yaitu 150 juta. Jurnal yang dibuat pada tahun 2015, aset pajak tanggungan pada pendapatan pajak tanggungan sebesar 175 juta. Tahun 2016, beban pajak tanggungan pada aset pajak tanggungan sebesar 25 juta. Tahun 2017, beban pajak tanggungan pada aset pajak tanggungan sebesar 50 juta. Tahun 2018, beban pajak tanggungan 100 juta di sebelah debit, beban pajak kini tahun 2018 beban pajak tanggungan, beban pajak kini pada aset pajak tanggungan dan utang PPh badan sebesar masing-masing 100 juta dan 50 juta. Next. Penyesuaian atas aset pajak tanggungan. Pada setiap akhir periode pelaporan, entitas menilai kembali aset pajak tanggungan. Entitas mengakui aset pajak tanggungan yang tidak diakui sebelumnya apabila kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dipulihkan. Penyesuaian aset pajak tanggungan akan diakui sebagai beban pajak tanggungan. Untuk menjelaskan kondisi ini dapat dilihat dalam contoh 18.8. PT Lawu pada tahun 2015 mengalami kerugian sebelum pajak sebesar 500 juta. Entitas memperkirakan kerugian ini bersifat sementara. Berdasarkan rencana kerja perusahaan, dapat diyakini bahwa entitas dapat memanfaatkan kompensasi kerugian tersebut di masa depan. Pada tahun 2016, entitas memperoleh laba sebesar 20 juta. Entitas masih meyakini bahwa kompensasi masih dapat dimanfaatkan.
Pada tahun 2017, entitas memperoleh laba 40 juta. Berdasarkan kinerja 2 tahun tersebut, entitas memprediksi bahwa dari sisa kompensasi kerugian di tahun 2017 sebesar 440 juta didapat dari 500 juta dikurangi 40 juta dikurangi 20 juta, hanya dapat dimanfaatkan sebesar 240 juta. Sisanya kemungkinan tidak dapat dimanfaatkan, sehingga laba sebesar 200 juta. Dan pada tahun 2018 memperoleh laba 600 juta. Entitas tidak memiliki perbedaan permanen dan temporer sehingga laba atau rugi akuntansi sama dengan laba atau rugi menurut pajak. Tarif pajak yang berlaku sebesar 25%. Tabel 18.8 perhitungan aset pajak tanggungan PT Lawu. Laba atau rugi tahun 2015 sebesar minus 500 juta, 2016 20 juta, 2017 40 juta, dan 2018 40 juta. Beban pajak kosong, beban pajak kini juga kosong. Beban atau pendapatan pajak tanggungan tahun 2015 min 125 juta, 2016 5 juta, 2017 10 juta, dan 2018 60 juta. Total beban pajak tahun 2015 125 juta, 2016 5 juta, 2017 10 juta, dan 2018 60 juta. Laba atau rugi setelah pajak tahun 2015 minus 375 juta, 2016 50 juta, 2017 30 juta, dan 2018 minus 20 juta. Aset pajak tanggungan tahun 2015 125 juta, 2016 120 juta, 2017 110 juta, dan 2018 60 juta. Pada tahun 2015, manfaat kompensasi sebesar 500 juta akan diakui sebagai pendapatan dan aset pajak tanggungan sebesar 125 juta. Pada tahun 2016, aset pajak tanggungan berkurang sebesar 25% dikali 20 juta, yaitu 5 juta. Pada tahun 2017, aset pajak tanggungan berkurang sebesar 25% dikali 40 juta, yaitu 10 juta. Atas informasi bahwa kompensasi yang dapat dimanfaatkan hanya sebesar 240 juta dan sisanya 200 juta tidak dapat dimanfaatkan. Untuk itu, dapat dibuat penyesuaian atas aset pajak tanggungan, sehingga saldo aset pajak tanggungan hanya mencerminkan potensi manfaat kompensasi yang dapat dimanfaatkan sebesar 25% dikali 240 juta, yaitu 60 juta. Jurnalnya 2015, aset pajak tanggungan pada pendapatan pajak tanggungan sebesar 125 juta. 2016, beban pajak tanggungan pada aset pajak tanggungan sebesar 5 juta. 2017, beban pajak tanggungan pada aset pajak tanggungan sebesar 10 juta. Penyesuaian tahun 2017, beban pajak tanggungan pada beban pajak kini sebesar 50 juta. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan dituliskan pada chat Zoom. Terima kasih. Baik, untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung menuliskan pada kolom chat Zoom. Untuk pertanyaannya dibatasi 3 pertanyaan. Terima kasih. Karena sudah ada 3 pertanyaan,
Kelompok 5 saya persilakan untuk berdiskusi dan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Izin menjawab pertanyaan dari Fitri Hastuti. Pada slide 16 terdapat beban pajak tangguhan dan aset pajak tangguhan sebesar 1 juta. 1 juta tersebut didapat dari mana? Angka 1 juta didapatkan dari tarif pajak 25% dikalikan dengan perbedaan atas laba akuntansi dan pajak sebesar 4 juta sehingga menghasilkan 1 juta. Bagaimana Mbak Fitri? Baik, sudah jelas. Terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mona Lisa. Izin bertanya pada tabel 18.2 pada kolom aset pajak tangguhan akhir periode sampai liabilitas garansi akhir periode. Bagaimana penjelasan dari manakah nilai-nilai pada kolom tersebut? Terima kasih. Jadi, aset pajak tangguhan akhir periode di tahun 2015 didapatkan dari 14 juta rupiah dikali 25% sehingga sama dengan 3.500.000. Kemudian di tahun 2016 liabilitas garansi di tahun 2016 dikali tarif pajak yaitu sama dengan 6 juta dikali 25% sehingga 1.500.000. Di tahun 2017 liabilitas garansi di tahun 2017 sebesar 0 dikalikan tarif pajak sebesar 25% sehingga 0. Kemudian beban pendapatan pajak tangguhan di tahun 2015 minus 4 juta dikali 25% sehingga total minus 3.500.000. Kemudian di tahun 2016 sebesar 8 juta dikali 25% sama dengan 2 juta. Kemudian di tahun 2017 sebesar 6 juta dikali 25%, 6 juta dikali 25% sehingga total sebesar 1.500.000. Kemudian yang terakhir liabilitas garansi. Yang didapatkan dari liabilitas garansi dikurangi dengan pembayaran garansi. Di tahun 2015 sebesar 16 juta dikurangi dengan 2 juta sebesar 14 juta. Kemudian di tahun 2016 liabilitas garansi di tahun 2015 dikurangi pembayaran garansi di tahun 2016 yaitu sebesar 14 juta dikurangi 8 juta, total 6 juta. Kemudian di tahun 2017 liabilitas garansi di tahun 2016 dikurangi dengan pembayaran garansi di tahun 2017, yaitu sebesar 6 juta dikurangi dengan 6 juta, sehingga total menjadi 0. Bagaimana Mbak Mona Lisa? Apakah sudah paham? Baik, terima kasih atas penjelasannya. Lalu selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Deresya. Izin bertanya pada slide 32 tentang tarif pajak efektif kini yang ada di tabel angka persentase tersebut didapat dari mana? 8,33% didapat dari beban pajak kini per laba rugi sebelum pajak dikali 100%, yaitu 50 juta per 600 juta dikali 100%, hasilnya 8,33%. Bagaimana Mbak Teresa? Apakah sudah jelas? Baik, terima kasih Mbak Astia. Jawabannya sudah cukup jelas. Baik, karena 3 pertanyaan sudah dijawab semua, saya ucapkan terima kasih banyak kepada presenter dan juga teman-teman yang sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.